Pagi baru menyapa dengan lembut di pinggiran kota Jakarta. Udara masih segar, belum tercemar debu dan deru kendaraan. Burung-burung berkicau. Suara mereka bersahut-sahutan dengan riang dari pepohonan di halaman rumah kecil 2 lantai milik keluarga Raka Pratama dan Nadira Hairunisa. Rumah itu tampak sederhana, tapi nyaman. Halaman depan ditumbuhi tanaman hias yang terawat rapi. Nadira menyiram bunga-bunga mawar di pot gantung sambil tersenyum kecil. Senyumnya bukan sekadar kebiasaan, melainkan bagian dari kebijaksanaan yang telah lama ia pelajari. Dalam keheningan, ada kekuatan. Dalam kesederhanaan, ada kuasa yang tak perlu diumbar. Dari dalam rumah terdengar suara kaki kecil berlari. "Mama ah! Kakiku kemasukan semut!" teriak seorang anak laki-laki berusia 5 tahun. Wajahnya cemberut dan tangannya menunjuk kaos kakinya. Nadira segera jongkok dan mengusap kaki anaknya. "Mana semutnya? Biar mama usir," katanya sambil pura-pura serius. Anak itu tertawa geli saat Nadira mencubit hidungnya. "Udah hilang. Ma. Dede bisa sekolah sekarang." Raka muncul dari dalam rumah dengan kemeja biru langit yang sudah disetrika rapi. Wajahnya tampan dan tenang. "Si kecil ini siap jadi tentara ya? Setiap pagi dramanya beda-beda," ujarnya sambil mengusap kepala putranya. "Lebih dramatis dari sinetron," sahut Nadira ringan. Raka tertawa, lalu mengecup kening istrinya. "Makasih ya, Dir. Kamu selalu bikin rumah ini terasa nyaman. Aku nggak tahu hidupku bakal kayak apa kalau bukan sama kamu." Nadira hanya mengangguk. Senyumnya tetap sama. Lembut, sejuk, dan nyaris tanpa ambisi. Tapi jauh di balik senyum itu, Nadira menyimpan rahasia yang tak pernah ia bocorkan pada siapapun. Bahkan pada dirinya sendiri jika ia sedang bercermin. Setelah Raka berangkat kerja dan anak mereka diantar ke sekolah, Nadira kembali ke dalam rumah. Ia membersihkan sisa sarapan, menyapu lantai, dan mengelap meja makan. Semuanya dilakukan dengan tangan sendiri, tanpa pembantu rumah tangga. Padahal, jika ia mau, ia bisa mempekerjakan 10 orang sekaligus. Namun, Nadira menyukai kendali. Ia menikmati kesan bahwa dirinya hanyalah ibu rumah tangga biasa. Dan dalam kendali itu, ia merajut kekuasaan yang tak bisa dilihat orang. Setelah pekerjaan rumah selesai, ia duduk di kursi dekat jendela dengan laptopnya yang sederhana. Satu persatu, ia membuka tab, laporan keuangan, portofolio saham, dan pergerakan bisnis. Tapi semua itu dibungkus rapi, tak pernah meninggalkan jejak di permukaan hidupnya. Ia membuka ruang video call yang sudah dijadwalkan oleh asistennya. Di layar muncul wajah pria paruh baya berkacamata. "Selamat pagi, Bu Nadira. Ini laporan progres kantor cabang Bangkok dan Seoul minggu ini." Nadira mengangguk. Langsung ke intinya. "Pak Imran, saya hanya punya 30 menit. Suara dan sikapnya berubah drastis. Dingin, tegas, penuh otoritas. Seperti dua pribadi dalam satu tubuh. Ia bukan sekadar pemilik perusahaan, ia adalah pengendali penuh dari KHN Group, konglomerat bisnis teknologi dan logistik terbesar di Asia, yang juga menaungi perusahaan tempat Raka bekerja. Siang harinya, Bu Ratna Wulandari, ibu dari Raka, datang berkunjung. Seperti biasa, dengan nada tinggi dan mulut cerewet. "Dir, kamu masak apa hari ini? Raka itu sekarang udah jadi kepala divisi loh. Jangan kasih makan mie instan terus." Nadira menahan senyum. Ia mengangguk sambil membawa teh manis ke meja. "Tadi pagi bikin rendang sama sop ayam, Bu." "Bagus. Jaga penampilan juga ya. Jangan cuma di rumah dasteran terus. Nanti Raka bosan, loh." Nadira hanya tersenyum lagi. Ia sudah terbiasa dengan sindiran-sindiran halus maupun kasar dari ibu mertuanya. Dalam hati, ia tahu, semakin tinggi jabatan Raka, semakin besar kepala ibunya. Tetangga sebelah itu juga bilang loh, "Bangga banget anakku kerja di perusahaan kelas dunia. Udah naik jabatan pula. Kamu harus bersyukur dapat suami kayak Raka." "Alhamdulillah, Bu. Saya selalu bersyukur," jawab Nadira tenang. Bu Ratna menggeleng, lalu menghela napas seperti sedang prihatin. Cuma kadang kasihan juga Raka, kerja keras, tapi istrinya cuma di rumah. Padahal bisa tuh cari kerja juga, bantuin suami. Nadira menahan tawa. Kalau saja Bu Ratna tahu, satu kalimat perintah dari dirinya bisa membuat putranya dipindah ke divisi lain atau bahkan dipecat.
Tapi Nadira bukan tipe yang mempermalukan orang dengan kenyataan. Ia hanya berkata, "Iya, Bu. Doain aja saya bisa bantu lebih banyak." Malam itu, setelah makan malam, Raka merebahkan diri di sofa dan menggoda istrinya. "Kamu nggak pernah bosan ya masak sendiri? Kamu tuh ibu rumah tangga idaman banget. Nggak kayak istri-istri zaman sekarang." Nadira duduk di sampingnya dan menyandarkan kepala ke bahunya. "Aku suka kok. Kalau kamu bahagia, aku juga bahagia. Aku serius, Dir. Kalau ada rezeki lebih, aku pengen ajak Mama liburan. Mungkin ke Korea. Mama tuh udah lama pengen ke sana." "Oh ya." Nadira menatap suaminya dalam-dalam, memperhatikan setiap gerak mata dan nada suara. Ia tahu Raka tidak sepenuhnya jujur. Tapi ia tidak akan bertanya. "Belum saatnya. Kalau kamu gimana? Pengen ikut?" tanya Raka. Nadira tersenyum samar. "Nggak, kalian aja. Aku nggak terlalu suka dingin." Raka tampak senang. Ia mengira Nadira wanita yang patuh dan tidak curiga. Tapi di dalam kepala Nadira, roda mulai berputar. Ia sudah melihat sinyal sejak Raka mulai sering lupa mencium keningnya sebelum berangkat, atau mulai menyimpan ponsel di saku celana saat mandi. Sebelum tidur, Nadira menatap foto keluarga di meja nakas. Ia tersenyum kecil. "Kamu naik setinggi langit pun, Rak, aku tetap bisa menurunkanmu dalam satu sentuhan." Bisiknya pelan dalam hati. Ia memejamkan mata dan tidur dengan damai. Sementara itu, di kantor pusat KHN Group, sebuah memo internal ditandatangani dengan inisial NK perintah khusus untuk mengawasi kinerja divisi tempat Raka bekerja. Langkah pertama telah dimulai. Langit sore itu tampak redup, seperti menyembunyikan sesuatu. Di balik jendela kaca kantor pusat KHN Corp, sebuah perusahaan raksasa yang menguasai pasar teknologi dan logistik di Asia, seorang pria muda tengah berdiri tegak dengan map presentasi di tangan. Jas biru tua membalut tubuhnya dengan sempurna, dan sorot matanya dipenuhi keyakinan. Raka Pratama, 34 tahun, karyawan yang dulunya hanya pegawai divisi perencanaan, kini berdiri di depan para direktur utama, mempresentasikan ide strategis tentang perluasan operasional lintas negara. Sementara itu, di sebuah ruangan eksekutif yang tersembunyi dan hanya diakses oleh segelintir orang penting, seorang wanita duduk di balik layar monitor. Ia mengenakan setelan sederhana, tanpa riasan mencolok, tapi wibawanya tidak terbantahkan. Matanya tajam, fokus pada layar yang menampilkan siaran langsung ruang rapat. Nadira Hairun Nisa, istri dari Raka. Ibu dari dua anak yang terlihat seperti ibu rumah tangga biasa di mata orang awam. Namun di dunia bisnis, ia adalah pemilik saham terbesar dari KHN Corp wanita di balik singgasana, penguasa diam-diam yang tak banyak dikenal publik. Senyum samar muncul di wajah Nadira ketika melihat suaminya berbicara penuh semangat di hadapan para pemimpin perusahaan. Ia tahu, promosi ini bukan sekadar hasil kerja keras Raka. Tapi karena dirinya lah yang mengatur jalannya promosi itu. 2 minggu setelah presentasi itu, sebuah pengumuman resmi disampaikan kepada seluruh karyawan KHN Corp. Dengan mempertimbangkan rekam jejak dan kontribusi luar biasa, maka kami menetapkan Raka Pratama sebagai manajer regional divisi strategi dan operasional Asia Tenggara, efektif per 1 Juli. Suara tepuk tangan bergema di seluruh kantor. Ucapan selamat datang dari berbagai arah. Raka menerima semua itu dengan bangga dan sedikit gemetar. Ia merasa seperti mencapai puncak, mengangkat tangannya kepada langit setelah bertahun-tahun mendaki. Telepon genggamnya tidak berhenti bergetar. Salah satunya dari ibunya, Bu Ratna Wulandari. "Masya Allah, Nak, Mama bangga banget. Akhirnya jerih payahmu membuahkan hasil. Gak sia-sia Mama doain setiap malam." Raka tertawa kecil. "Amin, Ma. Doa Mama memang sakti." Yang Raka tidak tahu adalah bahwa sebagian besar nama-nama yang mendukung promosi itu sudah dipastikan oleh Nadira. Malam itu, rumah kecil mereka yang berada di pinggiran kota penuh dengan suara tawa dan aroma makanan lezat. Bu Ratna datang lebih dulu dari Bandung, membawa tumpeng besar dan oleh-oleh khas kota asalnya. Ia berdiri di depan rumah, menatap tetangga dengan kepala tegak. "Anak saya sekarang manajer di perusahaan raksasa, Bu," katanya pada Buati, tetangga sebelah. "Perusahaan asing, tapi pusatnya di Indonesia. Bayangin, setingkat Asia Tenggara. Gak semua orang bisa kayak gitu. Loh,
Bu Wati hanya tersenyum sopan. Sementara Nadira yang baru keluar dari dapur membawa teh hangat hanya menunduk ringan. Oh, Nadira, panggil Bu Ratna sambil tersenyum kaku. Kamu harus mulai berubah ya. Jangan pakai daster terus. Sekarang suamimu orang penting. Mulai belajar berdandan. Nanti malu kalau tetangga tahu istri manajer kayak gini. Nadira tersenyum tenang. Iya, Bu. Nanti saya coba. Dan tolong jangan pelit-pelit sama Raka. Gaji manajer itu besar. Harusnya bisa mulai hidup lebih bagus. Jangan semua kamu hemat terus. Lihat dong, Mama aja pengen beliin Raka mobil baru. Kamu malah bilang belum waktunya. Nadira diam. Ia tidak ingin menjelaskan bahwa gaji Raka, sebesar apapun, masih tidak sebanding dengan penghasilan dirinya dari portofolio perusahaan yang ia miliki. Ia juga tidak ingin menyebut bahwa rumah yang mereka tempati, yang dibilang rumah sederhana oleh Bu Ratna, sebenarnya dibangun dengan desain arsitek kenamaan dan penuh teknologi canggih tersembunyi. Beberapa hari setelah itu, Bu Ratna makin sering muncul di lingkungan sekitar. Ia pergi ke pengajian, ke pasar, bahkan ke salon dan dimanapun ia berada. Ia tidak pernah lupa menyebut satu hal. Anaknya kini manajer perusahaan terbesar di Asia. Anak saya kerja di tempat orang kaya semua. Kantornya di gedung 50 lantai. Sekarang kalau mau jalan-jalan ke luar negeri, tinggal angkat telepon aja. Ia bahkan mulai membandingkan Nadira dengan tetangga yang lain. Coba lihat Bu Vina tuh, istri Pak Joko. Meskipun suaminya cuma supervisor, tapi istrinya bisa tampil modis. Nah itu yang bikin orang bangga. Harusnya Nadira belajar dari situ. Kata-katanya sampai ke telinga Nadira dari berbagai sumber. Tapi Nadira tidak marah. Tidak membalas. Ia justru makin diam, makin rendah hati. Tidak apa-apa, ucapnya pada dirinya sendiri. Yang sombong biarkan tinggi, agar saat jatuh nanti lebih terasa sakitnya. Seiring jabatan yang naik, sikap Raka pun perlahan berubah. Ia mulai sering lembur. Ponselnya terus berbunyi. Ia menerima undangan makan malam bisnis, pertemuan informal, dan mulai berbicara dengan nada yang berbeda. Dir, kamu ngerti gak sih? Kerjaanku sekarang beda. Aku gak bisa terus-terusan kabarin kamu. Banyak urusan penting. Katanya suatu malam saat Nadira bertanya kenapa ia pulang terlambat. Nadira mengangguk pelan. Aku ngerti. Aku cuma khawatir, Mas. Gak usah khawatir. Kamu urus aja rumah, anak-anak. Ini dunia yang berbeda. Dir. Dunia atas. Kata-kata itu menusuk. Tapi Nadira tidak menunjukkan emosi apapun. Ia hanya menatap wajah suaminya dalam diam. Dalam hatinya, ia tahu, Raka sedang hanyut dalam gelombang yang ia ciptakan sendiri. Saat keluarga besar Raka datang berkunjung dari kampung, Bu Ratna menyambut mereka dengan bangga. Ia mengatur segala sesuatunya seolah rumah itu miliknya. Ia bahkan menyuruh Nadira menyajikan makanan dan menyuruh anak-anak diam jika terlalu berisik. Maaf ya, ini rumah Nadira emang agak kecil, ucap Bu Ratna sambil tertawa kecil. Tapi sekarang anak saya udah jadi manajer. Mungkin bisa pindah ke rumah yang lebih besar. Mertua masa hidup kayak gini terus. Nadira hanya tertawa kecil. Dalam diamnya, ia memerhatikan adik iparnya yang tampak memotret sudut rumah mereka kemungkinan untuk bahan pamer di media sosial nanti. Di tengah keramaian, salah satu sepupu bertanya kepada Nadira, Mbak sendiri kerja atau ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga, jawab Nadira ringan. Sayang banget ya, padahal kelihatan pintar. Bu Ratna memotong cepat. Memang cocoknya di rumah aja. Ngurus anak. Lagi pula, Raka sudah cukup untuk biayai semua. Gak usah cari uang sendiri. Nadira menunduk sedikit. Ia tidak ingin menjelaskan bahwa dari ruang kerja tersembunyinya, ia mengelola ratusan ribu karyawan di seluruh Asia. Bahwa setiap angka yang muncul di papan saham adalah hasil dari tangan-tangan tim yang ia arahkan. Beberapa minggu berlalu, Raka semakin tinggi terbang dalam dunia barunya. Ia mulai sering bepergian ke luar kota. Namanya disebut di newsletter internal perusahaan. Wawancaranya muncul di LinkedIn perusahaan. Dan Nadira? Ia tetap di rumah. Menyusun ulang strategi, menata jalur aset, dan mengamati dari balik layar. Ia tahu, panggung sudah siap. Semua aktor sedang memainkan perannya. Ibu mertua yang pongah, suami yang larut dalam kebanggaan,
dan pelakor yang mulai merangkak masuk. Namun untuk saat ini, Nadira tetap diam. Tetap memakai daster, tetap menyajikan teh setiap pagi, dan tetap tersenyum kepada mertua yang mencibirnya. Karena ini baru awal. Langit Jakarta mulai gelap saat jam menunjukkan pukul 8 malam. Di rumah minimalis yang tenang di bilangan Cipete, Nadira Hairunisa duduk sendirian di ruang makan. 2 piring makan malam masih tertata rapi di atas meja, tapi yang satu tak tersentuh. Suaminya, Raka Pratama, belum pulang. Nadira menatap ponselnya. Tidak ada pesan. Tidak ada panggilan. Hanya sunyi. Ia menarik napas panjang, lalu berdiri dan merapikan piring makan malam. Ia sudah terbiasa dengan kesepian ini. Tapi akhir-akhir ini, hatinya mulai terusik. Raka tak lagi seperti dulu. Dulu, ia pulang dengan senyum, membawa cerita tentang hari-harinya, dan mengecup kening Nadira sambil mengucap, "Terima kasih sudah nungguin aku." Kini, ia pulang lewat tengah malam, kadang bahkan tidak sama sekali. Bila ditanya, jawabannya selalu, rapat dadakan, makan malam sama klien, atau lembur di kantor. Namun Nadira bukan wanita bodoh. Dan Raka lupa satu hal penting. Nadira adalah pemilik perusahaan tempat dia bekerja. Semuanya bermula sebulan setelah Raka resmi menjabat sebagai manajer divisi. Pada hari pertama ia menempati kantor barunya di lantai 25, sekretaris menyodorkan daftar nama magang yang ditempatkan di divisinya. Salah satunya bernama Clara Anastasia, mahasiswi semester akhir dari universitas swasta ternama, cantik, cerdas, dan punya latar belakang keluarga terpandang. Saat Clara masuk ke ruang Raka untuk perkenalan, ia langsung membuat ruangan itu terasa berbeda. Dengan rambut panjang tergerai, kemeja putih sedikit ketat, dan senyum manis yang terlihat polos namun tajam, Clara tahu betul cara memainkan peran sebagai anak magang yang butuh bimbingan. "Selamat pagi, Pak Raka," ucap Clara lembut. "Saya Clara, akan banyak belajar dari Bapak selama 3 bulan ke depan." Raka hanya mengangguk singkat. "Selamat bergabung. Tunjukkan performa terbaikmu. Saya tidak suka karyawan malas." Clara menunduk sopan, tapi di dalam hatinya, ia sudah mulai menghitung langkah. Sejak tahu bahwa Raka adalah manajer muda, tampan, dan menurut rumor bermasalah rumah tangga, Clara tahu ia punya celah untuk masuk. Hari-hari selanjutnya, Clara mulai menempel pada Raka. Dengan dalih belajar dan diskusi, ia sering datang ke ruangan Raka membawa laporan, bertanya soal proyek, atau hanya mengajak ngobrol ringan. "Pak Raka suka kopi apa? Warna dasi Bapak hari ini cocok banget sama jasnya. Boleh saya bantu bereskan file ini?" Awalnya Raka bersikap profesional. Ia mengabaikan godaan-godaan halus itu. Tapi lama-lama, ia mulai tergoda. Apalagi di rumah, hubungan dengan Nadira makin terasa hambar. Istrinya selalu terlihat biasa. Daster dan wajah polos. Tidak ada kejutan. Tidak ada perhatian lebih, pikirnya. Raka mulai membandingkan. Clara penuh pujian dan tawa. Nadira penuh diam dan kesunyian. Dan di titik itulah semuanya mulai bergeser. Nadira pertama kali merasa ada yang aneh ketika Raka mulai memakai parfum baru yang tidak biasa. Ia juga mendapati kemeja kerja yang bukan miliknya di laundry dengan warna terang dan lebih kasual. Beberapa kali, ia mencium aroma bunga segar di jaket Raka, yang bukan aroma parfum pria. Raka juga mulai memakai ponsel baru, dan meletakkan ponsel lamanya di rumah. Ponsel itu kini memiliki sandi yang berbeda. Dan ia tak lagi tertawa seperti dulu saat berbincang bersama anak-anak. "Ayah kenapa, Bu?" tanya Ara, putri mereka yang berusia 7 tahun. "Kok sekarang suka marah-marah?" Nadira hanya tersenyum. "Ayahnya lagi sibuk, sayang." Tapi di dalam hatinya, Nadira tahu. Bukan soal pekerjaan. Tapi ada orang ketiga. Sebagai pemilik perusahaan, Nadira punya akses ke banyak hal. Tapi ia tidak langsung menggunakan kekuasaannya. Ia ingin tahu siapa sosok yang masuk dalam hidup suaminya dengan cara licik. Maka malam itu, saat Raka tertidur karena lelah pulang larut, Nadira membuka ponsel lama Raka yang tertinggal. Ia tidak bisa membuka aplikasi chat karena terkunci, tapi galeri foto tidak dikunci. Dan di sanalah ia melihatnya. Sebuah foto Clara sedang duduk di ruang kerja Raka, dengan pemandangan kota di belakangnya. Wajahnya tersenyum manja. Dan captionnya,
Bekerja keras untuk masa depan, bersama orang hebat yang aku kagumi. Tangan Nadira sedikit gemetar. Tapi ia tidak menangis. Tidak melempar ponsel. Tidak memaki. Ia hanya mematikan layar dan menarik napas dalam-dalam. Perang ini belum waktunya dimulai. Tapi medan sudah mulai digambar. Beberapa minggu setelah itu, Raka membawa ibunya ke kantor untuk melihat ruangan barunya. Nadira yang tahu jadwal Raka dari sekretarisnya, diam-diam mengamati lewat rekaman CCTV internal. Ia melihat bagaimana Clara menyambut Bu Ratna dengan senyum sopan, membawakan teh, dan bahkan memanggil, "Ibu." Yang membuat Nadira tercekat bukan karena sapaan itu, tapi karena Bu Ratna membalasnya dengan senyum hangat, lalu menyentuh tangan Clara sambil berkata, "Manis banget kamu, cocok sama anak saya." Sejak kapan? Sejak kapan mertuanya mendukung perempuan asing itu? Tiba-tiba semua sindiran, cibiran, dan jarak dingin dari Bu Ratna selama ini terasa masuk akal. Mertuanya diam-diam berharap Raka punya istri, lebih pantas, di mata mereka. Lebih cantik, lebih muda, lebih glamor. Mereka tidak tahu, wanita yang mereka anggap sederhana dan gak pantas, itu adalah pemilik kekuasaan yang mereka injak-injak. Di rumah, Raka makin berubah. Ia mulai marah ketika Nadira menanyakan jadwalnya. Ia juga sering bicara dengan nada tinggi. "Dir, kamu jangan terlalu ikut campur. Aku ini manajer, bukan pegawai biasa. Urusan kantor bukan urusan kamu." Nadira diam. Lalu menjawab lembut, "Aku hanya tanya, karena aku istrimu, bukan atasanmu." Raka tertawa dingin. "Kamu gak ngerti dunia kerja. Dunia yang aku jalani sekarang beda dari kamu yang cuma di rumah." "Cuma di rumah?" Kata itu menusuk Nadira seperti belati. Tapi ia tersenyum. "Kalau memang begitu, Mas, jalani saja duniamu. Aku akan tetap di sini. Di rumah." Raka tidak sadar. Saat Nadira mengatakan, "di rumah," itu bukan bentuk kekalahan. Itu adalah bentuk penguasaan. Karena di balik rumah itu, kekuatan Nadira tersimpan. Beberapa hari kemudian, Nadira meminta tim audit internal untuk menyelidiki aktivitas Dana di divisi Raka dengan alasan internal compliance check. Dari laporan yang masuk, terungkap adanya pengeluaran pribadi menggunakan kartu perusahaan atas nama Clara untuk makan malam di restoran mewah, tiket bioskop, bahkan paket liburan akhir pekan ke Bali. Semua itu dikamuflasekan sebagai acara bonding tim. Nadira meminta foto-foto bukti. Dan di sana, terpampang jelas, Raka dan Clara berdua di bandara, mengenakan pakaian santai, tersenyum bahagia. Bukti itu sudah cukup. Malam itu, Nadira berdiri di depan cermin. Ia tidak menangis, tidak marah, tapi di matanya ada rencana. Ia membuka lemari kecil di ruang kerjanya. Di dalamnya ada dokumen perusahaan, dokumen aset, dan satu map merah bertuliskan Operasi Putih, Pemutusan dan Pemulihan. Ia mengambil ponselnya dan menelepon pengacaranya, Maya Santika, SH, pengacara muda yang sudah lama menjadi kepercayaannya. "Siapkan 2 surat. 1 untuk pemblokiran aset, dan 1 untuk gugatan cerai. Tapi kita tunggu waktu yang tepat. Aku ingin mereka menikmati liburan mereka dulu." Di seberang, Maya tertawa kecil. "Baik, Bu Nadira. Saya paham." Suasana rumah Nadira mulai terasa berbeda. Bukan karena dekorasi atau aroma masakan yang berubah, tapi karena kehangatan yang dulu menjadi napas utama rumah itu perlahan menghilang. Raka semakin jarang pulang. Bahkan ketika di rumah pun, ia seperti tubuh tanpa jiwa. Hatinya entah sudah berpindah kemana. Yang mengejutkan bagi Nadira, bukan hanya perubahan sikap suami, tapi perubahan sikap ibu mertuanya, Bu Ratna Wulandari. Sejak Raka naik jabatan, wanita parubaya itu semakin sering berkunjung ke rumah bukan untuk menjalin silaturahmi, tapi seperti ingin menunjukkan bahwa kini ia lebih tinggi dari keluarga Nadira. "Dir, kamu gak pernah mikir buat ubah penampilannya?" tanya Bu Ratna suatu sore saat Nadira sedang menyuapi anak keduanya yang masih balita. Nadira menoleh pelan. "Maksud ibu?" "Ya, kamu istri manajer perusahaan besar. Masa tampilannya kayak asisten rumah tangga? Udah bosen lihat kamu pakai daster terus. Gak malu apa sama Raka?"
Nadira diam. Menarik napas. Ia tahu, Bu Ratna sengaja ingin menyakiti. Ia hanya tersenyum lembut. Saya nyaman seperti ini, Bu. Lagi pula ini rumah saya sendiri. Tapi Bu Ratna tertawa. Iya, rumah kamu. Tapi kalau gak bisa rawat suami, jangan salahin kalau dia lirik perempuan lain yang lebih sepadan. Nadira sudah tahu arah pembicaraan itu. Klar. Beberapa hari kemudian, Nadira menerima rekaman dari salah satu staf loyalnya di kantor. Sebuah video pendek dari kafe di kawasan Senopati. Dalam video itu tampak Raka, duduk satu meja dengan Clara, dan yang paling mengejutkan Bu Ratna Wulandari. Ketiganya tampak akrab. Clara menyuapi kue ke mulut Bu Ratna sambil tertawa manja, dan Bu Ratna mencubit pipinya sambil berkata, "Aduh, kamu ini beneran lucu banget, sayang. Cocok banget sama Raka. Kalau kamu jadi istri Raka, ibu pasti tenang." Raka tersenyum. "Ibu jangan ngomporin dong." "Tapi bener kan? Nadira itu maaf ya, Ra. Kamu bisa dapet yang jauh lebih baik. Lihat Clara cantik, pintar, berkelas." Nadira menonton rekaman itu sambil duduk di ruang kerjanya yang tersembunyi di lantai bawah tanah rumah. Di ruangan penuh layar dan fail rahasia, ia menyaksikan bagaimana dua orang terdekatnya berkonspirasi. Tapi wajahnya tetap tenang. "Terima kasih, Bu Ratna. Sudah menunjukkan siapa diri ibu sebenarnya," gumam Nadira pelan. Konspirasi mereka tidak berhenti di kafe. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Nadira mendapatkan informasi dari pihak travel milik salah satu anak perusahaannya. Raka Pratama memesan paket honeymoon ke Korea Selatan selama 1 minggu. Tiket business class. Hotel bintang 5. Semua atas nama dirinya dan Clara Anastasia. Yang membuat Nadira tersenyum getir adalah permintaan khusus mereka. Mohon agar perjalanan ini sangat privat. Tidak ada informasi dikirim ke kantor pusat atau keluarga. Nadira menerima salinan itinerari lengkap. Ia memandangi nama suaminya berdampingan dengan wanita yang mencuri perhatiannya. Dan yang lebih menyakitkan, nama mertuanya tercantum juga. Mereka bertiga akan liburan bersama. Ibu kandung Raka akan menjadi penjaga restu bagi hubungan terlarang mereka. Malam itu, Raka pulang agak awal. Mungkin ingin menjaga citra. Nadira menyambut seperti biasa. "Mau makan malam dulu?" tanyanya pelan. "Gak usah. Udah makan di luar," jawab Raka ketus, melepas sepatu dengan kasar. "Sendiri? Kenapa sih kamu kayak polisi aja? Aku habis ketemu klien." Nadira hanya tersenyum tipis. "Kliennya Bu Ratna juga ya? Sama Clara sekalian?" Raka menoleh cepat. Matanya sempat melebar. "Apa maksud kamu?" "Gak apa-apa. Cuma tanya." Nadira mengambil segelas air, menyerahkannya. "Kalau memang niatnya ke Korea untuk honeymoon, semoga liburannya menyenangkan." Raka berdiri kaku. Ia mulai curiga. Tapi Nadira tidak memberikan penjelasan. Ia tidak membentak, tidak menuntut, tidak menuduh. Tapi dari caranya bicara, Raka tahu, istrinya tahu segalanya. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna datang ke rumah, tanpa mengabari. Ia membawa beberapa tas belanja mewah. "Ini oleh-oleh dari Clara," katanya dengan bangga. "Dia baru pulang dari Paris bulan lalu. Bayangin, Dir. Anak magang, tapi udah bisa jalan-jalan ke Eropa. Pintar banget cari relasi." Nadira menerima tas itu tanpa membuka. "Terima kasih. Tapi mungkin lebih cocok kalau langsung dikasih ke Raka." Bu Ratna tersenyum sinis. "Kamu gak cemburu? Padahal perempuan selevel Clara itu bisa banget gantiin posisi kamu." Nadira menatapnya lekat-lekat. "Ibu yakin Clara bisa tahan jadi istri Raka? Jadi menantu ibu?" "Kenapa enggak? Dia jauh lebih layak." Nadira tertawa kecil. "Baiklah, Bu. Nanti ibu akan tahu sendiri siapa yang paling layak berada di sisi Raka." Di kantor, Nadira memanggil pengacaranya, Maya Santika, SH, dan tim keuangan utama. Ia memberikan instruksi khusus. Begitu mereka sampai di Incheon Airport, semua kartu atas nama Raka diblokir. Semua rekeningnya dibekukan. Dan semua aset yang dipindah tangankan ke Bu Ratna juga dihentikan. "Baik, Bu," jawab Maya.
Setelah 2 hari di sana, pastikan semua properti yang digunakan atas nama perusahaan seperti villa, kendaraan, hingga fasilitas juga ditarik. Biarkan mereka merasakan artinya, kosong. Maya tersenyum kecil. Kapan surat gugatan cerai dikirim? Begitu mereka balik ke Indonesia. Aku ingin mereka pulang tanpa uang, tanpa martabat, dan tanpa tempat pulang. Nadira pulang ke rumah lebih awal. Ia menyiapkan makan malam untuk anak-anak. Mereka tertawa, bermain, dan bercanda seperti biasa. Rumah kecil itu kembali hangat walau hanya sebentar lagi. Di kamarnya, Nadira memandangi foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Ia berdiri diam, lalu perlahan melepaskannya dari bingkai. Ia mengganti foto itu dengan foto baru dirinya mengenakan jas formal, berdiri di depan logo perusahaan besar. Sambil menatap cermin, Nadira berbisik pada dirinya sendiri. Mereka meremehkan wanita yang mereka pikir tak punya apa-apa. Tapi mereka lupa, aku bukan hanya istri yang ditinggalkan. Aku adalah pemilik panggung yang mereka injak tanpa sadar. 8 tahun lalu, Nadira Hairunisa menerima kabar duka. Ayahnya meninggal dunia karena serangan jantung saat rapat besar dengan Dewan Direksi Artawira Group, salah satu konglomerasi bisnis terbesar di Asia yang bergerak di bidang energi, teknologi, media, dan konstruksi. Nadira, anak tunggal dari Datuk Haji Syamsul Hairunisa, semula enggan terlibat dalam dunia bisnis. Ia lebih memilih hidup sederhana, mencintai seni, dan menulis. Namun kematian ayahnya mengubah segalanya. Dalam surat wasiat, seluruh saham utama dan kepemilikan atas Artawira Group sekitar 54% diwariskan langsung kepada Nadira, tanpa perantara. Dalam waktu singkat, wanita muda yang waktu itu baru 23 tahun, duduk sebagai pemilik dan ketua pemegang saham Artawira Group, konglomerasi yang membawahi lebih dari 200 perusahaan di Asia, termasuk perusahaan tempat Raka suaminya bekerja sekarang, Astra Dwipantara Energi. Namun, Nadira tidak pernah memperlihatkan kekuasaan itu. Ia meminta pengacara dan tim keuangannya menjaga identitasnya sepenuhnya rahasia. Bahkan para direktur dan CEO lain pun hanya mengenalnya sebagai pemegang saham utama yang menggunakan kode identitas K. 3 tahun lalu, saat Raka baru bergabung sebagai staf biasa di Astra Dwipantara, Nadira diam-diam mengikuti perkembangan karirnya. Ia ingin melihat seberapa jauh seorang pria yang katanya mencintainya, mampu berdiri sendiri. Namun kenyataan berkata lain. Raka mengalami kesulitan bersaing. Gagal di 2 evaluasi tahunan. Nyaris terkena PHK karena performa buruk. Nadira tak tahan. Ia memerintahkan tim HRD untuk tidak memecatnya. Sebaliknya, mereka harus membangun citra positif untuk Raka, memfasilitasi pelatihan khusus, dan akhirnya mengarahkan atasan Raka untuk memberikan promosi. Semua jalan mulus yang Raka tempuh selama 2 tahun terakhir adalah hasil dari tangan-tangan tak terlihat tangan istrinya sendiri. Namun Raka tak pernah tahu. Bahkan ia justru mulai merendahkan Nadira saat ia merasa sukses sendiri. Kalimat itu diucapkan Raka di depan Clara dalam sebuah makan malam rahasia. Seorang staf restoran yang loyal pada Nadira diam-diam merekamnya. Gue kasihan sama Nadira. Dia baik sih. Tapi, kampungan. Gak ngerti dunia kerja. Dia gak ngerti pentingnya networking, power, relasi. Dia cuma bisa masak, ngurus anak, udah. Clara tertawa renyah. Ya ampun. Istri lo kayak pembantu dong. Makanya gue ngerasa lebih hidup kalau sama lo. Clar. Gue bisa mikir lebih besar. Gue bisa jadi diri gue yang sebenarnya. Video itu dikirimkan ke ponsel Nadira oleh staf restoran. Ia menyaksikannya di ruang kerjanya. Wajahnya tetap tenang. Tapi matanya dingin. Baik, Raka. Mulai sekarang, aku akan tunjukkan siapa sebenarnya yang membentuk diri kamu yang sebenarnya. Itu, gumamnya pelan. Nadira memanggil tim kepercayaannya, termasuk pengacara Maya Santika, SH, dan Chief Internal Control Artawira Group. Di ruang konferensi pribadi yang tersembunyi di kantor pusat Artawira di Jakarta, mereka mulai menyusun rencana. Langkah pertama. Semua kartu kredit atas nama Raka dibekukan. Bahkan kartu tambahan atas nama Bu Ratna yang semula diberikan sebagai hadiah lewat salah satu anak perusahaan juga diblokir. Langkah kedua. Semua akun Bank Raka dipantau. Rekening yang digunakan untuk membeli tiket ke Korea bersama Clara dan Bu Ratna,
akan disita begitu transaksi selesai. Aset properti di atas namanya 2 apartemen dan 1 mobil didaftarkan ke dalam proses legal sitaan perusahaan. Langkah ketiga. Hotel tempat mereka akan menginap di Seoul adalah mitra resmi Artawira. Nadira telah menginstruksikan manajemen hotel untuk menolak mereka secara halus dan mengalihkan reservasi ke tempat umum yang lebih murah jika mereka mampu membayar. Langkah keempat. Pada hari ketiga mereka di Korea, akan dikirimkan pengumuman ke seluruh Dewan Direksi Astra Dwipantara bahwa pemilik saham utama akan menggelar audit besar-besaran. Salah satu fokusnya adalah penyalahgunaan jabatan dan etika oleh manajer baru bernama Raka Pratama. Di rumah, Nadira tetap menjalankan perannya sebagai istri yang tenang. Ia menyiapkan koper kecil untuk suaminya. Liburannya? Titip salam buat ibu dan Clara, katanya lembut sambil menyerahkan koper. Raka menatapnya dengan sedikit rasa bersalah. Tapi ia segera menepisnya. Cuma perjalanan kerja. Clara ikut karena dia bantu urusan event perusahaan. Iya. Semoga urusannya lancar. Jangan lupa foto-foto. Dir, kamu gak marah? Nadira tersenyum. Untuk apa? Karena aku, pergi sama. Aku percaya kamu tahu batasan. Nadira menepuk bahunya. Tapi jika tidak, kamu juga pasti tahu risikonya. Raka pergi dengan sedikit rasa canggung. Ia tidak tahu bahwa wanita di balik pintu rumah itu bukan hanya istrinya, tapi wanita yang mengendalikan seluruh nasibnya. Hari keberangkatan pun tiba. Nadira duduk di ruang kerjanya yang tersembunyi. Ia menyalakan layar CCTV pribadi yang terhubung ke jaringan travel milik Artawira. Dari sana, ia bisa melihat rekaman real-time Raka, Clara, dan Bu Ratna di bandara. Mereka tampak riang. Clara mengenakan cuat putih, Bu Ratna membawa koper Louis Vuitton. Mereka benar-benar pikir mereka menang, gumam Nadira. Ia menekan tombol. Mulai eksekusi. Blokir semuanya. Hingga titik ini, Raka tidak tahu bahwa istri yang ia anggap kampungan dan tak tahu apa-apa adalah satu-satunya alasan dia bisa berdiri sebagai manajer. Bahwa semua jabatan, fasilitas, bahkan tiket ke Korea adalah dari perusahaan yang istrinya miliki. Nadira Hairunisa adalah pemilik 54% saham Artawira Group. Orang ketiga terkaya di Asia Tenggara dalam daftar pribadi Bloomberg. Wanita yang mampu menjatuhkan atau menyelamatkan ratusan orang hanya dengan satu keputusan. Tapi semua itu disembunyikan di balik wajah tenang seorang ibu rumah tangga. Dan kini, panggung balas dendam sudah dipersiapkan. Tinggal menunggu waktu sebelum mereka sadar bahwa wanita yang mereka anggap lemah adalah raja di atas papan catur yang mereka mainkan. Terkadang orang butuh waktu untuk menggali lubangnya sendiri. Tugas kita hanya menyiapkan tali penariknya. Kalimat itu keluar dari mulut Maya Santika, SH, pengacara pribadi Nadira, saat mereka duduk berhadapan di ruang kerja rahasia di lantai 18, kantor pusat Artawira Group. Ruangan yang tidak pernah dikunjungi oleh publik. Di balik desain interiornya yang minimalis, seluruh dindingnya adalah lemari dokumen berlapis keamanan biometrik. Disinilah Nadira menyusun skenario akhir. Sementara Nadira sibuk mempersiapkan penarikan kekuasaan, di rumah Raka dan Bu Ratna sedang asyik membahas rencana liburan yang sudah mereka siapkan dengan penuh semangat. Bayangin, kita bisa ke Namsan Tower, ke Jeju, belanja di Myeongdong, kata Clara dengan mata berbinar. Ia sedang duduk di ruang tamu, mengenakan legging ketat dan hoodie putih, tampak terlalu santai untuk tamu, tapi terlalu diterima untuk sekadar orang luar. Betul. Udah saatnya kita menikmati hidup. Mama juga udah tua, pengenlah sesekali jalan-jalan, ujar Bu Ratna sambil menyeruput teh melati yang diseduh Nadira beberapa menit sebelumnya. Nadira mendengarnya dari dapur. Ia hanya tersenyum tipis, lalu kembali ke ruang cuci piring. Tapi telinganya tajam. Sayang, kamu yakin aman ninggalin Nadira dan anak? Tanya Clara manja. Aman. Nadira orangnya pasrah, gak pernah ribet. Lagi pula dia juga gak ngerti apa-apa tentang kerjaanku. Nadira mendengar semuanya. Tangannya yang mencuci gelas sedikit berhenti. Lalu ia lanjut, seolah tak terjadi apa-apa. Raka menggunakan kartu kredit korporat untuk memesan 3 tiket ke Korea Selatan untuk dirinya, Clara, dan ibunya. Hotel bintang 5. Suite dengan pemandangan Sungai Han, sudah di-booking.
Clara, dengan penuh semangat, juga memesan beberapa paket tur privat, termasuk perjalanan ke Pulau Nami, tempat romantis yang sudah ia bayangkan sebagai momen penegasan cinta antara dia dan Raka. Bu Ratna? Ia sudah menyiapkan koper khusus berisi kebaya dan batik untuk sesi foto-foto di Gyeongbokgung Palace. Biar Korea tahu kelasnya wanita Indonesia, begitu katanya. Mereka menganggap ini sebagai bulan madu pracerai, karena secara diam-diam, Raka dan ibunya sedang menyusun rencana menggugat cerai Nadira begitu mereka pulang dari liburan. Nanti pas kita pulang, kita tinggal kasih Nadira surat gugatan. Lagian dia siapa sih? Gak punya apa-apa. Rumah ini juga atas namaku sekarang, ujar Raka. Padahal ia tidak tahu bahwa seluruh properti itu dibeli dengan dana tak langsung dari anak perusahaan Artawira Group. Semua jejak transaksinya mudah dilacak oleh Nadira. Setelah kepastian keberangkatan mereka dikonfirmasi oleh agen perjalanan, yang diam-diam merupakan mitra bisnis Artawira, Nadira memulai eksekusi. Blokir keuangan. Semua kartu kredit atas nama Raka dibekukan secara legal melalui sistem internal Bank Mitra. Kartu-kartu tambahan atas nama Bu Ratna dan Clara juga otomatis nonaktif. Rekening yang digunakan Raka selama ini dimonitor dan mulai diblokir secara bertahap. Nadira tahu di mana dia menyimpan saldo daruratnya. Transfer terakhir dari rekening perusahaan untuk biaya perjalanan ditandai sebagai transaksi pribadi, langkah pertama menuju pelanggaran etika jabatan. Persiapan dokumen hukum. Maya Santika, SH, menyusun gugatan cerai lengkap dengan lampiran bukti pengkhianatan, rekaman percakapan, dan dokumen penyalahgunaan jabatan. Nadira menandatangani surat kuasa mutlak untuk proses hukum, penarikan aset, dan pelaporan ke bagian audit perusahaan. Notaris sudah menyiapkan akta pemisahan aset, karena sebagian besar aset yang, atas nama Raka, sebetulnya dikuasai oleh Artawira Group sebagai jaminan pinjaman. Surat pengantar audit dan peninjauan jabatan. Nadira mengirim memo internal rahasia kepada Direktur HRD dan Audit Astra Dwipantara Energi bahwa posisi Raka Pratama akan dievaluasi. Pihak internal sudah mengantongi bukti bahwa Raka menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, termasuk memberi Clara akses khusus ke proyek-proyek magang yang tidak sesuai prosedur. Malam sebelum keberangkatan, Nadira menyiapkan makan malam seperti biasa. Nasi hangat, ayam goreng kecap, dan sup bening. Raka tampak terburu-buru. Makan dulu dong, ujar Nadira. Aduh, gak sempet. Clara nunggu di mobil. Nadira tersenyum lembut, mendekatinya, lalu merapikan kerah jaket Raka. Hati-hati ya di sana. Jangan lupa jaga Clara. Soalnya, apa ya dia itu? Rapuh kalau kehilangan apa yang bukan miliknya. Raka mengerutkan kening. Tapi Nadira hanya mencium pipinya dan menutup pintu perlahan. Selama ini, Nadira memiliki akses ke sistem pengawasan internal Artawira. Bahkan security office di Bandara Soekarno-Hatta punya jalur kerjasama dengan perusahaan induk. Dari layar laptopnya, Nadira menyaksikan Raka dan Clara menggandeng tangan di terminal keberangkatan. Bu Ratna memamerkan paspor barunya di media sosial. Foto bertiga mereka di business lounge diunggah Clara ke Instagram. Nadira tersenyum kecil. Ia menekan tombol kirim, aktifkan tahap 2. Hari H, keberangkatan ke Korea. Saat mereka mendarat di Bandara Incheon, hari tampak cerah. Tapi kekacauan segera menyusul. Kartu kredit tidak bisa digunakan. Petugas hotel menolak check-in karena pembayaran ditolak. Raka mencoba menarik tunai, tapi semua ATM gagal membaca kartunya. Pemesanan mobil mewah dibatalkan. Maaf, pembayaran tidak terverifikasi. Reservasi Anda tidak valid. Clara mulai panik. Mas, ini gimana? Kita gak bisa bayar hotel. Aku malu banget. Bu Ratna marah besar. Kamu katanya manajer besar. Masa beginian aja gak bisa diatur? Raka mulai menyadari ada yang salah. Tapi dia masih belum tahu seberapa dalam kehancuran yang menantinya. Di Jakarta, Nadira dan Maya bersiap. Maya Santika mengirimkan seluruh berkas gugatan cerai via kurir khusus ke rumah Raka. Nadira menandatangani halaman terakhir, lalu menutup mapnya. Siap dikirim. Dan properti? Tanya Nadira. Mobil atas nama dia sudah ditarik leasing pagi tadi. 2 apartemen di Jakarta disita karena digunakan jaminan tanpa izin.
Satu rumah di Bandung juga akan disegel. Nadira berdiri, memandangi peta Asia di dinding. Setelah mereka pulang, aku ingin pastikan, tak satu pun dari mereka bisa menyentuh barang yang bukan miliknya. Akhir dari persiapan, awal dari pembalasan. Dalam 1 minggu, seluruh kekuasaan yang selama ini Raka banggakan, dicabut. Pelan, sistematis, dan legal. Ia belum tahu, saat pulang nanti, surat cerai menunggunya. Rekamannya bersama Clara sudah diarsipkan. Dan seluruh struktur keuangannya telah dikunci. Dan yang lebih penting baru kali ini, Nadira benar-benar menunjukkan siapa dirinya. Bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai penguasa di balik semua yang mereka kira milik mereka. Langit Seoul pagi itu begitu cerah. Salju tipis menyelimuti jalanan kota, menjadikan suasana semakin romantis bagi turis yang datang berlibur. Clara berpose manja di depan Namsan Tower, mengenakan mantel bulu putih yang ia sewa hanya untuk foto Instagram. "Mas, fotoin aku dong. Backgroundnya harus kelihatannya," pintanya dengan gaya sok selebritas. Raka menurut, walau ada semburat cemas di matanya. Sejak semalam, kartu debitnya 2 kali gagal saat membayar kopi. Ia mengira hanya masalah jaringan. Sementara itu, Bu Ratna berseru senang melihat salju untuk pertama kalinya dalam hidupnya. "Aduh, ini serasa di drama Korea. Clara, mana coba minta tolong orang sana fotoin kita bertiga, ya?" Mereka tertawa. Masih tak sadar bahwa badai besar sedang mengintai dari balik senyum tipis langit musim dingin. Mereka tiba di hotel mewah bintang 5 yang sudah dipesan sejak Jakarta. Lobi hotel megah itu dipenuhi tamu dari berbagai negara. Resepsionis menyapa dengan sopan dalam bahasa Inggris. "Sir, may I have your card for deposit?" Raka menyerahkan kartu kredit utamanya dengan percaya diri. Sudah beberapa kali ia menggunakan kartu ini untuk perjalanan dinas. Bip. Resepsionis mencoba lagi. Bip. "Sir, I'm sorry. Your card is declined. Do you have another one?" Raka tersenyum kikuk. "Three this one," katanya sambil menyerahkan kartu yang lain. Setelah 3 percobaan, hasilnya sama. "Declined." "Mas, maksudnya gimana sih? Tadi kita bisa pesen taksi, sekarang nggak bisa bayar hotel?" tanya Clara kesal. Bu Ratna ikut panik. "Apa jangan-jangan banknya dibobol ya? Atau internetnya error?" Raka mulai merasa ada yang tidak beres. Ia membuka aplikasi mobile banking. Tapi saat mencoba login, muncul notifikasi. "Akun Anda tidak dapat diakses. Silakan hubungi customer service." Ia mencoba yang lain. Saldo tidak tersedia. Silakan verifikasi identitas." Jantungnya berdebar. "Mas, bilang dong ke mereka kita sudah booking dari Jakarta," ujar Clara mulai kehilangan kendali. "Aku coba ya," ujar Raka mendekati resepsionis. "We already booked this room online. Can we just?" Resepsionis memotong dengan sopan. "I'm sorry, sir. Without valid deposit, we cannot let you in." Akhirnya, mereka duduk bertiga di sofa lobi. Barang-barang ditumpuk di troli. Clara menangis diam-diam. Make-up-nya luntur, eyelinernya meleleh. Bu Ratna memarahi Raka tanpa henti. "Katanya kamu manajer. Kok bisa sampai kayak gini? Malu banget mama." Raka terdiam. Ia mencoba menelepon pihak bank di Indonesia. Tapi karena perbedaan waktu dan verifikasi identitas yang gagal, tidak ada satupun telepon yang berhasil. Ia menelepon tim keuangan di kantornya. "Maaf, Pak Raka. Akun Anda sedang dalam peninjauan. Kami tidak bisa memberikan detail lebih lanjut kecuali melalui atasan Anda langsung." "Atasan saya? Saya manajer tertinggi." "Mohon maaf, bukan Anda. Semua keputusan saat ini berada di tangan direksi pusat." Hatinya mulai digerus kegelisahan. Ia tak pernah tahu siapa direksi pusat yang dimaksud. Karena ia belum pernah diundang ke pertemuan elit itu. Karena tak bisa membayar hotel, mereka mencari motel kecil. Tapi semua butuh pembayaran di muka. Raka bahkan mencoba meminjam kartu dari Clara. Tapi ternyata kartu Clara juga diblokir. "Aku cuma punya e-wallet, Mas, dan itu pun udah kepake buat sewa baju tadi," jawabnya marah. Akhirnya mereka menemukan penginapan kapsul murah yang menerima uang tunai.
Raka menukar sisa dolar yang ia punya di saku untuk bayar 1 malam. Clara muntah. Ini ya yang kamu janjikan? Liburan mewah? Tidur di kapsul? Mas, aku malu banget. Kita dikerjain ya. Dikerjain siapa? Clara? Siapa? Bentak Raka akhirnya, untuk pertama kalinya. Bu Ratna hanya menggeleng pelan. Ia menatap ke jendela yang berkabut, menahan sesal. Pagi di Jakarta, kurir khusus mendatangi rumah Raka. Nadira sudah pergi mengantar anak ke sekolah dengan tenang, mengenakan kerudung polos dan gamis sederhana seperti biasa. Tidak ada yang curiga bahwa dia baru saja menjatuhkan kerajaan sandiwara milik suaminya sendiri. Surat berstempel resmi dari Maya Santika, SH, diletakkan di ruang tamu. Disertai dengan dokumentasi, bukti transaksi, foto-foto Raka dan Clara, rekaman percakapan telepon antara Bu Ratna dan Clara. Hari ketiga. Mereka kehabisan uang. Tidak bisa makan di restoran, hanya beli onigiri dari minimarket. Mereka duduk di taman, saling menyalahkan. Udah ya, Mas. Aku mau pulang aja. Aku gak tahan kayak gini. Clara histeris. Pulang pakai apa, Clara? Tiketnya belum lunas, dan semua akunku diblokir. Kenapa bisa semua keblokir? Apa jangan-jangan istrimu? Raka menatap Clara dengan mata merah. Ia baru sadar. Iya, Nadira. Clara memicingkan mata. Jadi kamu gak pernah benar-benar punya kuasa? Semua ini milik dia? Bu Ratna menyambung dengan suara gemetar. Kita dijebak. Dengan sisa uang hasil gadai barang pribadi, mereka akhirnya membeli tiket pulang dengan maskapai murah, duduk terpisah. Di dalam pesawat, tak satu pun dari mereka bicara. Semua sibuk dengan pikirannya sendiri. Clara berpikir untuk meninggalkan Raka segera setelah tiba. Bu Ratna mulai menyesal atas semua kata-katanya pada Nadira. Raka? Ia hanya menggenggam paspornya erat. Takut bahwa bahkan identitasnya pun bisa direnggut sewaktu-waktu. Begitu mereka sampai di Bandara Soekarno-Hatta, satu mobil hitam mewah menunggu di gerbang. Bukan untuk menjemput, tapi untuk menyerahkan amplop coklat berisi surat cerai dari Maya Santika. Pemutusan hubungan kerja karena pelanggaran etika dan penyalahgunaan jabatan. Daftar aset yang telah disita. Notifikasi pembekuan semua akses perusahaan. Dan satu surat pribadi, ditulis tangan. Raka. Aku tahu kamu terlalu bangga menjadi seseorang yang kamu anggap penting. Tapi kamu lupa, tangga yang kau injak selama ini dibangun oleh perempuan yang kau remehkan. Liburanmu mungkin hanya seminggu, tapi kebebasanmu, itu yang sudah berakhir. Nadira. Raka berdiri lama di pintu bandara, memandangi amplop di tangannya. Clara menoleh cepat, lalu masuk taksi tanpa pamit. Bu Ratna mendekatinya pelan, lalu hanya berkata, "Maafkan Mama." Raka tidak menjawab. Ia tahu tidak ada yang bisa dikembalikan lagi. Saat kamu menganggap seseorang tidak berarti, ingatlah bisa jadi mereka sedang menunggu waktu untuk membuatmu sadar siapa yang benar-benar berkuasa. Hari yang sepi, rumah yang tak lagi rumah. 1 minggu telah berlalu sejak kepulangan Raka dari Korea. Rumah yang dulu dipenuhi tawa, kini sepi seperti rumah kosong yang kehilangan ruh. Raka duduk termenung di sofa ruang tamu, menatap lemari kaca tempat trofi-trofi kecil masa kuliahnya dulu terpajang. Namun yang lebih menyakitkan, bukan kesepian, tapi kenyataan bahwa rumah itu bukan miliknya. Pukul 8 pagi, 2 orang berseragam rapi datang ke rumah. Mereka membawa surat resmi dan daftar aset yang sudah ditandatangani oleh kuasa hukum Nadira. Maaf, Pak Raka. Kami dari pihak Leasing. Berdasarkan surat ini, kendaraan yang Bapak gunakan selama ini atas nama perusahaan, dan perusahaan telah mencabut semua fasilitas. Raka menatap kosong ke arah mobil SUV hitam yang selama ini dibanggakan ke tetangga. Ia sempat membuka mulut untuk protes, tapi petugas itu hanya menunjukkan cap dan tanda tangan asli. Nama di pojok kanan bawah, Nadira Hairunisa, Direktur Utama PT Artawira KHN Group. Setelah petugas pergi, Raka masuk ke kamarnya. Di atas meja kerja, tergeletak setumpuk dokumen yang ditinggalkan Nadira sebelum pergi dari rumah beberapa hari lalu. Ada akta perusahaan, laporan saham, struktur organisasi holding Artawira KHN Group, dan setumpuk rekam jejak transaksi perusahaan. Namanya tidak tercantum dimanapun dalam struktur utama.
Tapi nama Nadira Hairunisa ada di semua tempat. Pemilik mayoritas saham, pendiri grup perusahaan, direktur utama sejak 9 tahun yang lalu. Raka menggeleng tak percaya. Istrinya yang selama ini ia anggap hanya ibu rumah tangga sederhana yang tak bisa mengatur keuangan, adalah pemilik kerajaan bisnis terbesar di Asia. Ia ingat saat pertama kali bertemu Nadira. Gadis biasa yang bekerja paruh waktu di perpustakaan fakultas. Raka saat itu mahasiswa teknik, sementara Nadira mengambil kuliah bisnis diam-diam sambil mengurus perusahaan warisan dari ayahnya yang diam-diam juga konglomerat low profile. Ia mengira Nadira mencintainya karena sederhana. Padahal, justru Rakalah yang tak pernah tahu bahwa ia disayangi karena tak serakah saat itu. Tapi kini semua berubah. Raka mencoba menelepon Nadira. Nomor aktif, tapi tak pernah dijawab. Ia mengirim pesan. Dira, aku tahu aku salah. Tolong izinkan aku bicara. Tak ada balasan. Ia membuka akun Instagram Nadira yang kini sudah bukan akun pribadi biasa. Kini bionya bertuliskan, CEO Founder of Artawira KHN Group Matter Strategist. Postingan terakhirnya memperlihatkan Nadira dalam acara Women in Business di Singapura, duduk berdampingan dengan tokoh-tokoh perempuan dunia. Bu Ratna sudah 2 hari tinggal di rumah adiknya. Ia menelepon Raka dengan suara parau. Raka, Mama mau minta maaf. Ke kamu. Ke Nadira. Kenapa, Ma? Karena Mama baru tahu. Semua selama ini, Nadira yang biayai Mama berobat, yang bayar rumah ini, yang jamin sekolah cucu-cucu Mama. Dan Mama. Suara Bu Ratna tercekat. Ma malah hina dia. Anggap dia gak pantas buat kamu. Tapi ternyata. Sudahlah, Ma. Raka menutup telepon, matanya memerah. Hari Senin, Raka mendatangi kantor Artawira KHN Group. Tapi kartu aksesnya sudah tidak aktif. Security menahan langkahnya. Maaf, Pak. Sesuai instruksi direksi, Bapak tidak diperkenankan masuk gedung. Mana atasan saya? Mana HRD? Security hanya memberikan amplop coklat. Surat pemutusan hubungan kerja. Disebutkan bahwa Raka diberhentikan karena menyalahgunakan fasilitas kantor untuk hubungan tidak profesional. Melanggar kode etik manajerial. Menggunakan dana operasional perusahaan untuk kepentingan pribadi tanpa izin. Raka mengepalkan tangan, wajahnya memerah. Tapi tak ada yang bisa dilawan. Semua bukti lengkap. Semua persetujuan ada di tangan pemilik utama perusahaan Nadira. Clara yang perlahan menghilang. Sementara itu, Clara tak lagi bisa dihubungi. Nomornya tak aktif. Semua sosial medianya hilang, dibersihkan. Terakhir, Raka sempat menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Thanks for the trip, Mas. Tapi kayaknya aku salah pilih. Kamu ternyata bukan siapa-siapa. Good luck ya. Raka ingin menghancurkan ponsel itu seketika. Raka akhirnya memutuskan menemui pengacara Nadira, Maya Santika. SH kantornya berada di gedung tinggi milik Artawira KHN Law Division. Di ruangan minimalis modern, Maya duduk tenang, menyodorkan berkas cerai. Ini salinan surat cerai dari klien saya. Gugatan akan didaftarkan minggu depan. Bapak silakan menyiapkan dokumen pribadi. Raka memandang Maya dengan tatapan hancur. Kenapa semua ini terjadi? Apa salah saya begitu besar? Maya menatapnya datar. Bapak tahu jawabannya. Tapi kalau Bapak ingin jujur, Bapak bukan hanya menghancurkan rumah tangga sendiri, tapi juga mempermalukan perusahaan besar ini. Klien saya sudah terlalu sabar. Apakah tidak bisa bicara langsung dengan Nadira? Beliau sedang dalam jadwal internasional. Dan sejujurnya, tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Semuanya sudah selesai. Raka pulang ke rumah yang semakin kosong. Sudah tak ada tawa anak-anak. Tak ada aroma masakan. Tak ada Nadira yang duduk di ruang tengah sambil membaca. Hanya sepi. Dan sunyi. Malam itu, ia menangis. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan bagaimana rasanya dijatuhkan oleh orang yang ia abaikan. Dikhianati oleh pelakor yang hanya mencintai materi. Dan ditinggalkan oleh istri yang selama ini menopangnya diam-diam. Setelah surat cerai resmi dikirim, Nadira akhirnya kembali menata hidupnya dengan utuh.
Ia pindah ke rumah barunya di kawasan elit Senayan, sebuah rumah modern minimalis dengan taman vertikal dan ruang kerja pribadi di lantai 2. Ia tidak sendiri. Kedua anaknya, Kela, 8 tahun, dan Ryan, 5 tahun, ikut bersamanya. Mereka tak bertanya banyak soal ayah mereka. Yang mereka tahu, kini ibu mereka selalu ada, selalu tersenyum, dan selalu penuh semangat. Pagi hari di rumah itu dipenuhi aroma lavender dan suara tawa. Nadira memasak sendiri, setidaknya di akhir pekan. Membuat sarapan sehat, menemani Kela belajar piano, dan mengajarkan Ryan membaca cerita. Hari-hari kerja Nadira tak pernah kosong. Ia kembali duduk di posisi tertinggi perusahaan Artawira KHN Group, konglomerasi bisnis lintas negara yang bergerak di bidang teknologi, farmasi, logistik, dan keuangan. Di Gedung Pencakar Langit Pusat Jakarta, Nadira kini tidak lagi menyembunyikan identitas. Ia membuka beberapa sesi wawancara, tampil sebagai tokoh inspiratif perempuan yang berhasil membesarkan bisnis sambil membesarkan keluarga. Ia berbicara dalam konferensi TED di Tokyo tentang Power Behind Silence, kisah tentang betapa sering perempuan dianggap remeh, namun diamnya menyimpan kekuatan besar. Nadira dikelilingi oleh perempuan-perempuan hebat di sekelilingnya. Salah satunya adalah Maya Santika, SH, pengacaranya, yang kini menjadi salah satu komisaris independen perusahaan. Ada juga Intan Wirasatya, seorang jurnalis yang kini mengangkat kisah Nadira dalam buku biografi berjudul Yang Tak Mereka Tahu. Setiap minggu, Nadira mengadakan brunch sisterhood di rooftop kantornya, tempat para pengusaha muda perempuan saling berbagi cerita, visi, dan strategi bisnis. Bukan soal melawan laki-laki, kata Nadira di salah satu sesi, tapi membuktikan bahwa perempuan bisa berdiri, bahkan ketika ditinggalkan dan diremehkan. Di tengah rapat besar strategi ekspansi ke Timur Tengah, ponsel Nadira bergetar. Nama yang muncul membuatnya diam beberapa detik. Raka Pratama, missed call. Leg. Sudah lebih dari 5 kali dalam seminggu ini Raka mencoba menelepon. Nadira hanya menggeser notifikasi itu ke arsip. Tapi malam itu, setelah anak-anak tidur dan hujan turun deras di luar jendela, ia membuka pesan suara yang ditinggalkan Raka. Dira, aku tahu, aku gak pantas bicara lagi. Tapi, maaf. Maaf sudah jadi suami yang gagal. Maaf udah buta. Kalau kamu mau, aku ingin minta satu kesempatan. Bukan buat kembali, tapi buat bicara, sebagai dua orang tua dari anak-anak kita. Nadira terdiam lama. Matanya tak berkaca-kaca, ia sudah selesai menangis. Tapi ada jeda emosional yang menggantung di dadanya. Beberapa hari kemudian, Maya mengantar sebuah undangan kepada Nadira. Ternyata Raka mengajukan mediasi sebagai bagian dari proses perceraian. Tujuannya sederhana, bertemu, membicarakan hak asuh dan jadwal kunjungan anak. Meski Maya menyarankan untuk tidak hadir langsung, Nadira memutuskan datang. Kita harus tutup buku dengan kepala tegak, bukan hanya dengan tangan dingin, katanya kepada Maya. Pertemuan dilakukan di ruangan mediasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Raka terlihat lebih kurus. Matanya cekung. Rambutnya tak serapi dulu. Tapi yang paling mencolok tatapan matanya yang kini penuh penyesalan. Sementara Nadira datang dengan setelan putih gading, sederhana tapi berwibawa. Rambut disanggul rapi. Aura seorang perempuan yang tak bisa lagi dipermainkan. Begitu duduk, Nadira mengangguk singkat. Terima kasih sudah mengajukan pertemuan ini. Raka membuka pembicaraan. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi, Dira, aku cuma mau bilang aku benar-benar menyesal. Nadira tak langsung menanggapi. Ia membuka map biru di depannya. Dalam surat cerai, saya tidak menuntut harta Gonogini, karena semua sudah jelas milik masing-masing. Saya hanya ingin hak asuh anak penuh, dan kamu bisa kunjungi seminggu sekali. Raka mengangguk lemah. Kamu benar. Aku nggak pantas minta lebih. Dan satu hal lagi, tambah Nadira. Aku berharap kamu bisa berubah. Bukan untuk aku, tapi untuk anak-anak. Pertemuan itu hanya berlangsung 45 menit. Tapi cukup untuk membuat Raka sadar. Ia kehilangan sesuatu yang tak akan pernah bisa ia beli kembali, kepercayaan seorang perempuan hebat. Setelah keluar dari ruang mediasi, Nadira duduk sebentar di taman pengadilan. Menatap langit Jakarta yang sore itu kelabu. Maya menyusul dan duduk di sampingnya.
Sudah selesai? Tanya Maya. Sudah, jawab Nadira dengan tenang. Sekarang aku siap menulis bab baru. Di minggu berikutnya, Nadira membuka program mentorship bagi perempuan korban kekerasan rumah tangga. Ia menyumbangkan sebagian saham pribadinya untuk mendirikan yayasan Hairunisa Women Center yang berfokus pada ekonomi mandiri perempuan. Ia juga menulis buku, Diam Bukan Berarti Lemah, yang menjadi bestseller di Asia Tenggara. Dalam salah satu bagian bukunya, ia menulis, "Saat seseorang menyakitimu karena merasa kamu tak punya apa-apa, biarkan waktu yang membuktikan bahwa kamu punya segalanya. Harga diri, martabat, dan kekuatan untuk bangkit." Matahari pagi menyinari jendela kaca besar di ruang keluarga rumah Nadira yang baru. Rumah itu luas dan tenang, dikelilingi taman yang dipenuhi bunga lavender dan suara burung. Kela dan Ryan sedang sarapan, ditemani pengasuh dan guru privat yang datang setiap pagi. Nadira duduk di balkon lantai 2, menyeruput teh hangat sambil membuka berkas laporan tahunan Artawira Corp. Ia tampak tenang, elegan dalam balutan blus putih sederhana dan celana panjang krem. Teleponnya berdering. Nama di layar, Maya Santika, SH. Nadira tersenyum kecil dan menjawab, "Ya, Maya." "Putusan pengadilan sudah keluar pagi ini," ucap Maya dari seberang. "Cerai resmi, pembagian aset tidak berlaku karena seluruh aset atas nama perusahaan. Hak asuh penuh anak jatuh ke kamu. Dan surat penolakan permintaan mediasi dari Raka sudah diterima juga." Nadira mengangguk pelan. "Terima kasih, Maya. Aku tidak akan pernah lupa jasamu." "Bukan jasa, Dir. Ini keadilan yang memang seharusnya kamu dapatkan." Nadira menutup teleponnya dan memejamkan mata sejenak. Ia tidak merasa menang, hanya merasa selesai. Sementara itu, di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran Jakarta, Raka duduk termenung di ruang tamu. Sudah seminggu sejak ia kembali dari Korea dengan tangan kosong. Rumah mewah yang pernah ia banggakan telah disita. Mobil-mobil hilang. Semua rekening dibekukan. Kini, ia hidup dari sisa uang tunai yang sempat ia sembunyikan sebelum keberangkatan. Di depannya, duduk Bu Ratna, ibunya yang kini jauh dari penampilan elegan. Rambutnya mulai memutih, wajahnya letih, dan pakaiannya lusuh. Ia terus menggerutu. Ini semua pasti ulah Nadira. Perempuan itu sejak dulu menyimpan niat buruk. Geramnya sambil memukul meja kecil. "Bu, cukup. Jangan salahkan Nadira terus. Aku yang bodoh. Aku yang menghancurkan semua," ujar Raka pelan, matanya merah. "Dia istri yang baik. Aku yang hianat. Aku yang tertipu godaan dan ambisi. Jadi kamu bela dia sekarang? Kamu pikir aku rela dipermalukan seperti ini?" "Bu, jangan ibu pikir saya juga nggak malu. Saya kehilangan semuanya." Nadira bahkan tidak perlu marah atau membentak. Dia hanya diam. Tapi diamnya itu menghancurkan saya. Suara mereka terdiam. Hanya suara kipas angin tua yang berderit pelan. Clara duduk sendirian di sebuah apartemen kecil yang ia sewa dengan sisa uang pribadi. Setelah kegagalan liburan dan pengusiran dari kantor, ia kehilangan banyak hal jabatan, reputasi, bahkan keluarganya sendiri yang kecewa berat. Pagi itu ia membuka Instagram dan melihat postingan resmi dari akun Artawira Group. "Selamat kepada Ibu Nadira Hairunisa atas penghargaan CEO Visioner Asia 2025. Clara menatap layar ponselnya lama, seolah tak percaya. Foto Nadira berdiri anggun di antara para pemimpin dunia. Rasa malu dan sesal menghantam dadanya seperti tsunami. Ternyata selama ini, perempuan yang ia rendahkan dan ejek sebagai kampungan, adalah dalang dari semua yang ia anggap kesuksesan. Jadi aku hanya boneka dan dia yang menggerakkan semua benang. Air matanya jatuh. Perlahan. Tanpa suara. Karena penyesalan yang datang terlambat, tak pernah punya tempat untuk kembali. Sore itu, Nadira membawa Kela dan Ryan berjalan-jalan ke taman kota. Mereka naik sepeda, membeli es krim, dan tertawa lepas. Tidak ada beban, tidak ada air mata. Saat mereka kembali ke mobil, seorang kurir menghampiri Nadira dengan sebuah amplop. "Surat dari Pak Raka Pratama, Bu," katanya singkat. Nadira menerima surat itu tanpa berkata apa-apa. Di dalam mobil, ia membuka amplop itu pelan. Isinya tulisan tangan. "Dira,
Aku tahu aku tidak layak meminta maaf. Tapi aku ingin mengucapkan satu hal yang tak pernah bisa kuucapkan dulu. Terima kasih. Untuk semua tahun yang kau habiskan denganku. Untuk semua kesabaranmu. Untuk anak-anak kita. Jika suatu hari nanti aku bisa menebus semua ini, bukan sebagai suamimu, tapi sebagai ayah mereka, izinkan aku. Rak. Nadira membaca surat itu dengan hening. Tidak ada senyum, tidak ada tangis. Hanya kedewasaan yang mengalir dalam setiap napasnya. Ia merobek surat itu menjadi dua. Bukan karena marah, tapi karena ia tahu, masa lalu harus ditinggal di masa lalu. 3 bulan kemudian, hidup terus berjalan. Raka mendapat pekerjaan sebagai staf gudang di sebuah toko elektronik. Ia memulai dari nol, berusaha tidak mengeluh, dan mencoba membangun kepercayaan diri tanpa ambisi buta. Bu Ratna mulai jarang keluar rumah. Beberapa kali mencoba menghubungi Nadira, tapi tidak pernah mendapat balasan. Clara memutuskan untuk pindah ke Bandung dan membuka jasa kursus bahasa Inggris online. Ia mencoba hidup sederhana, jauh dari sorotan, dan berusaha menebus kesalahannya dalam diam. Dan Nadira? Ia terus tumbuh. Perkusahaannya makin besar. Yayasan Hairunisa yang ia dirikan membantu ribuan perempuan bangkit dari keterpurukan. Ia diundang ke banyak forum internasional, menjadi pembicara, inspirator, dan tokoh perempuan Indonesia yang disegani. Namun meski dunia mengenalnya, ia tetap memilih tinggal di rumah yang tenang, menjadi ibu yang penuh kasih, dan perempuan yang tahu siapa dirinya. Di malam hari, ketika Kela dan Ryan sudah tidur, Nadira berdiri di jendela kamarnya. Angin malam bertiup pelan. Lampu-lampu kota berkelip dari kejauhan. Ia menatap langit, lalu tersenyum kecil. Aku tidak menang. Aku hanya selamat, bisiknya. Karena kadang, dalam hidup ini, bukan tentang siapa yang paling keras melawan, tapi siapa yang paling tenang menunggu waktunya tiba. Dan Nadira telah tiba di waktunya.